Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin memberikan free review hasil pertandingan antara Persib Bandung melawan Lion City Sailor yang berhasil imbang dengan skor 1-1. Terlebih dahulu Persib Bandung bisa mencetak gol lewat Tyrone Delvino ya. Kemudian disamakan oleh pemain daripada City Sailor. Nah, ini menjadi pertandingan ketiga di ACL2 di Asia, di mana Persib Bandung mengalami 3 kali pertandingan dengan hasil 1 kali seri dan 2 kali kekalahan. Nah, ini menjadikan Persib Bandung tidak beranjak posisinya menjadi juru kunci di grupnya. Nah, menarik untuk mengulas pertandingan antara Lion City ini dengan Persib Bandung. Yang pertama, Persib Bandung di Asia itu ternyata memang berbeda dengan ketika di Liga. Ketika di Liga itu Persib Bandung biasa menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 dan lebih ofensif. Itu terbukti dengan banyaknya jumlah gol yang dicetak oleh Persib Bandung ke gawang lawan ya. Sampai dengan pekan ke-8 kemarin Persib Bandung menjadi tim yang paling subur, yang paling produktif dengan mencetak 15 gol. Tetapi penampilannya di Asia itu justru lebih defensif ya. Dan formasi yang digunakan itu adalah 3-4-3 yang biasanya bertransformasi ketika bertahan itu menjadi 5-4-1. Nah, kemudian di Asia itu dalam 3 pertandingan baru mencetak 1 gol dan kebobolan 3 gol. Nah, ini menunjukkan bahwa ada strategi yang berbeda. Nah, saya termasuk yang juga agak menyayangkan. Sebetulnya walaupun ada resiko ya, ada resiko. Ketika Persib bermain terlalu ofensif, nah maka rentan untuk bisa kebobolan walaupun juga peluang untuk mencetak gol saya kira akan lebih banyak. Nah, tetapi kalau pilihannya adalah defensif, defensif seperti yang dilakukan sekarang, memang rasio kebobolan Persib sedikit, hanya 1-1 per pertandingan. Tetapi kemampuan mencetak gol itu juga sangat minim, sehingga dari 3 pertandingan hanya mampu mencetak 1 gol saja. Nah, kemudian dilihat juga dari segi permainan, Persib bermain sangat monoton ya. Tidak ada kreasi di lini tengah, tidak ada suplai bola ke lini depan yang pada akhirnya membuat kita melihat Persib hanya benar-benar bertahan dengan mengandalkan ball possession di belakang ya. Jadi 3 center back berputar di sana ya bola itu. Nah, sekarang apakah Persib bisa lolos ke fase berikutnya dengan menyisakan 3 pertandingan lagi? Nah, kalau Persib bisa menyapu bersih, nah belum tentu karena kan melihat hasil daripada tim lainnya. Tapi peluang itu tetap ada, hanya saja tugas Persib Bandung menjadi semakin berat gitu ya. Nah, dan dalam pertandingan ini ada insiden yang sangat disayangkan, yaitu ketika Dimas Drajat, nah itu justru malah terpancing emosi dan menanduk salah satu pemain City Sailor ya, yang mengharuskan Persib sejak menit 51 bermain dengan 10 pemain ya, kehilangan 1 pemain yang itu mengubah permainan. Dalam bahasanya Coach Bojan Hodak itu, apa yang dilakukan oleh Dimas Drajat yang statusnya berlabel pemain tim nasional Indonesia itu sangat naif. Itu kata Bojan Hodak. Jadi Bojan Hodak termasuk yang sangat kesal dan kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Dimas Drajat. Karena sejatinya Persib Bandung mengincar kemenangan dan berhasil mencetak gol terlebih dahulu. Tapi bermain dengan 10 pemain otomatis tidak memungkinkan untuk Persib Bandung melakukan permainan menyerang ya, ofensif. Pada akhirnya lebih memilih untuk bertahan. Dan Bojan Hodak akhirnya di akhir statementnya mengatakan ya bagaimanapun cukup senang dengan 1 poin ini. Minimal Persib masih bisa meraih 1 poin. Meskipun ya tentu ini akan semakin berat ya bagi Persib Bandung dengan menyisakan 3 pertandingan tadi. Nah, hal yang cukup disayangkan juga sebetulnya memang kenapa Persib Bandung tidak bermain sedikit lebih ofensif atau bermain dengan format biasa, misalnya 4-2-3-1. Ya, apakah memang apa yang dikatakan Bojan Hodak bahwa pemainnya minim pengalaman atau seperti apa? Tapi kalau kita lihat ya, pemain-pemain lokal kita itu kan sebetulnya hampir sebagian besar itu adalah mantan pemain timnas Indonesia, artinya punya pengalaman di laga-laga internasional.
pemain asing kita juga grade-nya cukup bagus ya, karena kan kita ini Persib Bandung ini termasuk squad yang paling mahal, yang paling bagus, dan dari segi kedalaman harus diakui ya paling dalam gitu dibandingkan yang lainnya gitu. Padahal Borneo FC ketika melawan Lion City Sailor itu bisa menang 3-0. Nah, kenapa Persib Bandung tidak bisa? Nah ini jadi soal apakah terlalu defensif atau seperti apa. Nah, sekarang tinggal tersisa 3 pertandingan, artinya kalau ingin bisa lolos ke fase berikutnya menjadi minimal runner up, ya Persib harus bisa menyapu seluruh pertandingan yang tersisa. Kalau tidak, ya maka Persib tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan Bojonegoro ke depan ya kita lihat gitu ya. Feeling saya secara strategi tidak ada yang berubah, hanya mungkin akan mencoba mengasah lini ketajaman yang lebih lagi gitu ya. Dan memang musim ini Persib Bandung cukup kehilangan banyak ya, terutama hilangnya David Da Silva itu mengubah konstelasi permainan Persib Bandung gitu ya. Hadirnya Dimas Derajat memang ya belum bisa menjadi alternatif utama gitu ya. Tetap Dimas Derajat tidak perform, dari 8 pertandingan hanya mampu mencetak 2 gol 2 assist. Ya, itu cukup bagus tetapi tidak bisa menggantikan posisi David Da Silva yang kita tahu selalu hampir bisa mencetak gol di setiap pertandingannya. Oke, itu saja ya review dari saya tentang pertandingan Persib dan Persib Bandung. Kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak dan kita tunggu sejauh mana Persib Bandung bisa melangkah di ACL tuh. Terima kasih.